Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang kecewa sama gereja atau mungkin sakit hati sama pendeta. Nah, konten ini untuk Anda. Saya berdoa kita sama-sama bertumbuh. Mari kita berpikir dan mari kita merenungkan. Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dasar iman kita bukanlah manusia yang bisa jatuh atau mengecewakan saudara. Sekali lagi, dasar iman kita bukanlah manusia yang bisa jatuh, mengecewakan atau bikin sakit hati kita. Tapi Yesus yang setia sampai akhir, itu dasar keimanan kita. Yang perlu diingat adalah ini, bahwa gereja itu penuh dengan orang berdosa yang sama-sama butuh anugerah. Anda yang lagi sakit hati sama gereja atau sama pendeta membutuhkan anugerah. Mungkin Anda juga membuat orang lain sakit hati, tapi saya tidak tahu, mungkin Anda tidak sadar. Tetapi kita semua butuh anugerah. Gereja penuh dengan orang berdosa yang membutuhkan anugerah. Itu sebabnya kadang-kadang atau mungkin seringkali membuat orang lain kecewa. Tapi namun Injil mengingatkan, kita dipanggil untuk fokus kepada Kristus, bukan kepada kelemahan manusia. Kristus saja yang mati, bangkit, dan menjadi gembala sejati kita. Jadi fokus kita harus kepada Kristus. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang kecewa lalu menjauh dari gereja. Yang pertama, orang-orang ini menghubungkan iman dengan perilaku pendeta. Wah, pendetanya begitu, aku nggak mau deh. Atau enggak, kita merasa iman kita hancur kalau perilaku pendeta yang kita kagumi itu lagi jatuh atau ketahuan berdosa gitu ya. Lalu yang kedua adalah merasa bisa beriman tanpa komunitas gereja. Kita tuh merasa bisa sendiri mempertahankan iman kita tanpa komunitas gereja. Padahal iman Kristen itu bukan dirancang untuk jalan sendiri, tapi melalui komunitas, melalui tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ciri-cirinya yang ketiga adalah lebih banyak mengingat luka daripada kasih Kristus. Kita kecewa sama gereja, kita kecewa sama seorang pendeta. Karena apa? Karena kita mengingat-ingat lukanya, tapi tidak fokus atau tidak mengingat-ingat kasih Kristus dalam dirinya. Fokus pada sakit hati, bukan pada pemulihan melalui salib Kristus. Kita sering tuh, 20 tahun kita pendeta menyakiti kita masih ungkit terus. Kita udah gak ke gereja 20 tahun, padahal pendetanya mungkin sudah gak pelayanan lagi, sudah pensiun atau sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana keadaan iman kita? Iman kita masih ada di situ terus kan? Yang keempat, ini yang sangat penting. Menganggap semua gereja sama buruknya. Anda menganggap semua gereja, semua pendeta itu sama buruknya dengan mungkin yang menyakiti Anda dan membuat Anda kecewa. Padahal Kristus sendiri yang membangun gerejanya. Gereja itu adalah milik Kristus. Mesti kadang dipimpin oleh orang yang lemah atau mengecewakan. Nggak semua gereja sama. Oleh sebab itu, mari kita sadari beberapa hal ini. Yang pertama adalah pendeta dan jemaat hanyalah manusia yang butuh anugerah. Baik Anda, saya, dan pendeta butuh anugerah. Sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kedua, jangan biarkan luka dari manusia menghambat atau membuat kita jauh dari Kristus. Karena luka yang disebabkan oleh manusia membuat hubungan kita dengan Kristus jauh atau malah menghambat hubungan kita dengan Kristus. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan adalah gini. Cari gereja yang sungguh memberitakan Injil Kristus. Bukan hanya figur,
bukan hanya entertain, bukan mengandalkan sosok yang luar biasa menurut kacamata manusia atau ada artis dan lain-lain. Cari gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Injil Kristus, bukan hanya figurnya. Kenapa ini? Mungkin gereja ini bisa juga mengecewakan walaupun memberitakan Injil Kristus. Tetapi orang yang di dalamnya merasa mengerti bahwa kita semua butuh anugerah. Kita semua butuh Kristus karena yang diberitakan konsisten mengenai Injil Kristus, kecukupan dalam Injil Kristus. Dan ingat, gereja adalah tempat di mana Tuhan membentuk kita melalui komunitas, bukan tempat orang sempurna. Nah, ini ada teman saya yang punya tagline begitu, bukan tempat orang sempurna. Penutup saudara, kalau kita pernah merasa kecewa, mari arahkan kembali pandangan kita kepada Kristus, kepada salib Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan. Dia mengerti apa yang kita alami dan kita rasakan, karena dia juga mengalami dan merasakan. Dialah Gembala Agung yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Gereja atau pendeta Anda mungkin bisa melukai, pendeta Anda bisa jatuh, tapi Kristus selalu setia untuk Anda dan saya. Karena itu, mari kembali ke gereja bukan demi manusia, melainkan karena Kristus, kasih Kristus. Kita merasakan kasih Kristus yang adalah kepala dari gereja. Tuhan Yesus memberkati.